Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang materi setelah UTS matkul pengantar makroekonomi. Di pertemuan 8 ini saya akan membacakan sedikit poin-poin apa saja sih yang kita bahas di pertemuan itu gitu. Yang pertama ada dalam pasar tenaga kerja kita sebagai produsen atau supply, dan perusahaan sebagai konsumen atau demand. Yang kedua, faktor pengangguran antaranya orang tidak mampu seperti orang tua dan anak-anak. Kemudian kita membahas tentang labor force atau angkatan kerja, adalah orang yang berumur di atas 15 tahun sampai 65 tahun. Labor force itu cara menghitungnya employment ditambah unemployment atau pekerja ditambah pengangguran gitu. Kemudian tingkat pengangguran tidak mungkin mencapai 0% karena adanya frictional employment atau pengangguran karena masa tunggu mendapat pekerjaan. Di pertemuan 9, kita membahas tentang tingkat pengangguran dalam makroekonomi mengacu pada presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Secara umum terdapat beberapa jenis pengangguran yang harus kita tahu. Yang pertama ada pengangguran friksional atau pengangguran yang terjadi sementara saat individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau sedang baru mencari pekerjaan gitu. Yang kedua ada pengangguran struktural, terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Bisa jadi disebabkan oleh kemajuan teknologi atau perubahan industri. Yang ketiga ada pengangguran siklikal, itu pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi pekerjaan yang bergantung pada musim, seperti pekerjaan pada sektor pertanian atau pariwisata. Di pertemuan 11 kita membahas tentang open ekonomi, merujuk pada kondisi perekonomian suatu negara yang berinteraksi secara aktif dengan negara lain melalui perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Dalam open ekonomi, negara tidak hanya bergantung pada aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga terlibat dalam pasar global. Dengan adanya open ekonomi, negara dapat memanfaatkan keuntungan kooperatif, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meskipun juga menghadapi tantangan dan fluktuasi pasar global dan ketergantungan terhadap ekonomi negara lain. Pertemuan 12 ini saya mungkin akan membahas sedikit poin aja ya, tentang apresiasi dan depresiasi. Apresiasi itu rupiah menguat, depresiasi itu rupiah melemah. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami depresiasi. Mata uang naik tajam. Nilai tukar rupiah mempengaruhi nilai barang ekspor dan impor. Kemudian jika dolar meningkat, maka barang impor menjadi lebih mahal dan barang ekspor menjadi lebih murah. Kemudian ada nominal exchange rate, itu nilai tukar nominal yang tertera dan kita bisa ukur dengan mata uang lain atau perbandingan antar dua mata uang. Pertemuan 13 ini kita membahas tentang teori permintaan uang dalam perspektif Islam dan konvensional gitu. Yang pertama teori permintaan uang konvensional. Permintaan uang dalam teori konvensional berlandaskan pada konsep ekonomi modern yang seringkali terpisah dari nilai-nilai moral dan agama. Kemudian teori permintaan uang Islami, dalam sistem ekonomi Islam, teori permintaan uang dipengaruhi oleh prinsip syariah yang melarang riba dan penekanan pada keadilan sosial serta kegiatan produktif. Dan tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan neraca pembayaran, dan penciptaan lapangan kerja. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.